Assalamualaikum para siswa dan sahabat kimia di seluruh tanah air. Kita belajar kimia lagi ya. Oke, kali ini kita ingin mempelajari tentang bilangan kuantum. Di mana ini nanti bilangan kuantum itu dipakai buat menuliskan atau sebagai dasar ya untuk menuliskan konfigurasi elektron. Nah, bilangan kuantum sendiri nanti ada 4 gitu ya. Bilangan kuantum utama lambangnya N, bilangan kuantum asimut lambangnya L, bilangan kuantum magnetik lambangnya M, dan bilangan kuantum spin lambangnya S. Mari kita pelajari masing-masingnya ya. Dalam konfigurasi elektron model mekanika kuantum dikenal dengan 4 bilangan kuantum. Ya, bilangan kuantum itu akan menjelaskan letak elektron-elektron pada suatu atom. Nah, apa saja 4 bilangan kuantum tersebut? Mari kita saksikan kalian di sini yang kita jelaskan ya. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama atau lambangnya N. Ini menyatakan tingkat energi utama atau kulit lintasan. Sehingga, masih ingat ya, kulit lintasan ada berapa? 7 kan? Sehingga di sini harga N itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ya, dengan kalau misalnya nih N sama dengan 1, itu artinya menyatakan kulit yang ke-1 atau yang pertama, yaitu kulit K. N sama dengan 2 berarti menyatakan kulit yang kedua atau kulit L. N sama dengan 3 berarti menyatakan kulit ketiga atau M, begitu seterusnya. Gitu ya. Nah, itu untuk bilangan kuantum utama. Nah, yang kedua adalah bilangan kuantum asimut. Lambangnya L kecil. Asimut di sini menyatakan bentuk orbital tempat elektron berada pada subkulit. Nah, kemarin kita sudah pelajari orbital gitu ya. Orbital itu adalah tempat kebolehjadian ditemukannya elektron gitu. Nah, jadi harga daripada L atau bilangan kuantum asimut itu mulai L sama dengan 0 sampai dengan N-1. Ya, jadi masih ada kaitan dengan bilangan kuantum utama yang pertama. Nah, saya ulang ya. Jadi harga L itu sama dengan 0 sampai dengan N-1. Nah, jadi kalau begitu harga L itu ya bisa 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, tergantung nanti pada kulit apa dia berada. Nah, karena tadi menyatakan bentuk orbital atau boleh juga dikatakan bahwa menyatakan subkulitnya gitu ya. Jadi kalau nilai L sama dengan 0 itu adalah menyatakan subkulit S. Nah, jika L sama dengan 1 itu menyatakan subkulit P. Jika L sama dengan 2 menyatakan subkulit D. Dan jika L sama dengan 3 itu menyatakan subkulit F. Nah, jadi nanti kalian bisa menghitung misalnya ya pada N sama dengan 1 gitu. Nah, kalau N-nya 1 berarti L-nya berapa? Nah, maka kamu tinggal melihat harga L-nya di sini kan mulai 0 sampai dengan N-1 gitu ya. Jadi jika N-nya sama dengan 1, maka L-nya sama dengan 0. Nah, kalau begitu, pada kulit yang pertama dia akan memiliki subkulit S karena L-nya 0. Begitu seterusnya ya, nanti kalian bisa cari sendiri tuh. Baiklah, sekarang kita pelajari bilangan kuantum magnetik ya, lambangnya M. Yaitu menyatakan letak elektron pada satu orbital gitu ya. Nah, nilai bilangan kuantum magnetik atau M itu adalah mulai min L ya, sampai dengan plus L. Nah, perhatikan di situ harganya ya. Ini karena saling berkaitan antara atau berkesinambungan antara bilangan kuantum utama, asimut, magnetik, spin begitu ya. Jika L-nya sama dengan 0, kalau tadi L-nya 0 adalah subkulit S. Ya, perhatikan. Subkulit S. Subkulit S punya harga M sama dengan 0. Karena L-nya 0. Nah, di sini M-nya sama dengan 0, hanya ada satu orbital. Sehingga subkulit S itu maksimalnya hanya terisi 2 elektron.
gitu ya. Kemudian jika L-nya sama dengan 1, berarti ini disebut sebagai subkulit P tadi ya di sebelumnya, maka harga M-nya adalah mulai -1, 0, dan +1. Ada berapa orbital di situ? 3 ya, 3 orbital. Nah, kalau begitu maksimalnya adalah ada 6 elektron karena satu orbitalnya 2 elektron. Nah, kemudian jika L sama dengan 2, berarti subkulit D. Ya, kalau subkulit D maka itu hanya mulai M-nya -2, -1, 0, +1, dan +2. Berapa orbital yang dimiliki subkulit D? Nah, kalian hitung ada 5 orbital. Ya, 5 orbital berarti maksimal terisi 10 elektron. Ya. Kemudian jika L sama dengan 3, maka itu disebut subkulit F. Ya, F. Harga M-nya berarti mulai -3, -2, -1, 0, +1, +2, dan +3. Berapa orbital? Ada 7 orbital. Ya, kalau 7 orbital berarti subkulit F maksimal terisi 14 elektron. Nah, perhatikan antara kotak orbital itu yang bawahnya itu ya, itu dinamakan kotak orbital atau diagram orbital. Nah, tadi orbital S atau subkulit S memiliki 1 orbital. Nah, gambarnya hanya 1 kotak saja. Ya, kemudian nilainya M ditaruh di bawah itu 0. Nah, nanti kotak-kotak itu terisi elektron. Nah, itu elektron di dalamnya situ ya. Nah, kemudian untuk P, subkulit P ada berapa orbital dia? 3 ya. Nah, memiliki 3 orbital. Nah, harga M-nya ditaruh bawah -1, 0, +1. Ya, nanti untuk menentukan elektron itu berada di mana gitu ya. Jadi M-nya ditulis di bawah. Maksimal terisi 6 elektron. Kemudian untuk D sama saja ada 5 orbital, berarti ditaruh di bawah -2, -1, 0, +1, +2. Begitu ya. Nah, untuk orbital F atau subkulit F juga sama punya 7 orbital, berarti harga M-nya -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3. Begitu para siswa ya. Oke, kalau mungkin nanti ada yang belum dipahami, bisa didiskusikan dengan teman-temannya. Begitu ya. Jadi gambaran kotak orbital atau diagram orbital untuk masing-masing subkulit itu seperti yang ada di tayangan tadi. Nah, kalian bisa perhatikan nanti elektron akan masuk pada kotak-kotak orbitalnya. Sekarang kita ke bilangan kuantum spin ya. Lambangnya adalah S kecil di situ. Nah, tapi ada juga beberapa referensi yang menuliskan untuk lambang dari bilangan kuantum spin itu MS gitu ya. Sementara bilangan kuantum magnetik itu ML. Ya, oke. Nanti kita bisa, yang penting kalian tahu gitu ya. Di sini kita pakai lambang S, untuk magnetiknya tadi M. Tapi seandainya ada yang menuliskan dengan lambang-lambang tadi, kalian sudah mengerti gitu ya. Oke, di sini bilangan kuantum spin itu adalah menyatakan arah putar elektron atau arah rotasi elektron. Nah, tadi di dalam setiap orbital ada berapa elektron yang mengisikan atau yang terisi pada tiap orbitalnya? Ada 2 ya. Nah, sehingga kalau ada 2, harganya S atau nilainya S itu adalah -setengah dan +setengah. Nah, atau kadang ya -setengah dan +setengah. Nah, untuk S yang harganya +setengah itu tanda panahnya arahnya ke atas. Kemudian yang S -setengah itu arah panahnya ke bawah. Jangan sampai terbalik ya. Oke, kalian perhatikan. Jadi yang ke atas itu nilai S-nya +setengah, yang ke bawah nilai S-nya -setengah. Nah, untuk pengisian elektron perhatikan pada tayangan gitu, jadi berpasangan begitu. Seandainya belum ada yang berpasangan, maka sesuai dengan kaidah Hund ya yang kemarin
pakai dasar untuk penulisan konfigurasi itu mengisi satu-satu dulu gitu ya. Nanti kalau sudah maka baru berpasangan. Nah, perhatikan tuh ya. Jadi cara pengisiannya elektron itu tidak boleh langsung berpasangan jika orbitalnya itu belum penuh. Ya, seperti kalau S boleh ya karena hanya satu orbital maka langsung berpasangan. Untuk yang P berarti ini harus terisi satu-satu. Nah, perhatikan tuh di tayangan ya. Nanti baru boleh berpasangan. Begitu juga dengan subkulit D dan subkulit F. Oke, sudah kita pelajari empat-empatnya bilangan kuantum. Kalian bisa coba ya, kita latihan atau contoh soalnya ada di sini. Menentukan 4 bilangan kuantum mulai dari N, L, M, dan S dari elektron berikut. Nah, misalnya ada P15 ya. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dan 3p3. Nah, nanti kalian menghitung elektron dari ini kan ada 15 elektron ya. Kalian akan tahu keberadaan elektron nomor 1, elektron 2, elektron 3 itu harus mengerti saat mengisi di kotak orbital. Gitu ya. Perhatikan di sini kita ambil contoh untuk elektron yang ketiga. Itu samping kanan ya, lihat untuk gambar di samping kanan yang saya lingkari. Elektron ketiga, kita lihat di bawah itu saya tulis elektron E1, berarti elektron ke-1, elektron kedua, elektron ketiga, elektron keempat, gitu ya. Nah, perhatikan pada mulai elektron kelima di P, itu tidak boleh elektron kelima dan 6 langsung pada kotak orbital yang sama, tidak. Tapi sesuai Hun tadi, mengisi satu-satu dulu ya. Jadi kelima, arah atas semua, 6, 7. Nah, setelah penuh dia baru berpasangan. Elektron ke-8 itu berpasangan dengan yang kelima, lihat tuh. Ya. Nah, kemudian 9, 10, begitu ya. Ke-11, ke-12, 13, 14 dan 15. Baiklah, sekarang perhatikan untuk elektron yang ketiga. Nah, elektron ketiga berada di orbital yang saya lingkari itu. Nah, di 2s2 ya, masuk di orbitalnya di situ di kotak orbital itu. Nah, berapa harga? N itu kan menyatakan kulit ya. Nah, karena ini ada di 2s elektronnya, maka ya N-nya 2. L-nya berapa? Nah, kalau subkulit S, ya kan? Berarti L-nya 0. M-nya berapa? Nah, karena hanya ada satu orbital ya pasti M-nya 0. S-nya plus setengah di sini. Kenapa plus setengah? Karena elektron ketiga ini arahnya yang ke atas. Ya, jadi itu plus setengah. Nah, begitu. Nanti kalian bisa mencoba lagi untuk elektron-elektron berikutnya. Baiklah, sekarang kalian coba ya untuk latihan soalnya di situ menentukan N, L, M, dan S. Jadi 4 bilangan kuantum itu dari elektron yang ke-6, ke-9, ke-15 dari contoh soal di tayangan tadi ya. Kemudian setelah itu coba manakah yang berlaku aturan larangan Pauli gitu ya, atau yang terjadi adanya larangan Pauli. Nah, silahkan nanti untuk ditentukan dan dicoba untuk dikerjakan ya. Selamat berlatih dan ketemu lagi pada video Bu Tami berikutnya untuk selalu kita belajar kimia. Oke, terima kasih atas semua perhatiannya sahabat kimia semua. Salam sayang dan salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.